Polda Metro Jaya membenarkan pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis pekan lalu. Mereka diperiksa untuk memberikan keterangan soal kasus studi dengan ijazah palsu Jokowi. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo. Dari sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya adalah ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah dan kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan. Polda Metro Jaya juga telah membenarkan pemeriksaan keduanya yang dilakukan pada Kamis 3 Juli 2025. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya. Ada juga LP yang tidak disebut terlapornya, namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Keterangan ajudan dan kuasa hukum Jokowi akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Selain ajudan dan pengacara Jokowi, polisi juga telah memeriksa lebih dari 40 saksi lainnya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Hingga kini, kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Pemirsa, Roy Suryo dan kawan-kawan termasuk Egy Sujana hari ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait laporan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan kawan-kawan didampingi kuasa hukum dari TPUA memenuhi panggilan penyelidik Polda Metro Jaya terkait laporan yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Beberapa nama yang dimintai keterangan antara lain Roy Suryo, Fadil Fadilah, Kurniatri, hingga Egy Sujana. Ini adalah pemanggilan kedua, di mana pada panggilan pertama Roy Suryo dan kawan-kawan tidak menghadiri panggilan karena tidak ada kejelasan siapa terlapornya. Di mana kali ini pihak terlapor dari Pradi Bersatu menggunakan pasal 160 terkait penghasutan yang dilakukan dan pasal 28 ayat 2 soal UU ITE. Proses klarifikasi dihadiri Egy Sujana, Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurniatri. Pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus dengan kami tidak hadir, kemudian dengan adanya kedua, kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak
untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua benar sekali apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya kita itu dipindahkan ke berita acara klarifikasi gitu. Jadi memindahkan itu, kenapa alasan-alasan keberatan untuk tidak akan melakukan penjelasan gitu kan atas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan gitu. Jadi ujungnya sebetulnya adalah untuk saya ada 36 pertanyaan gitu ya. Tapi dengan cepat juga kita selesaikan karena sebagian besar pertanyaan itu jawabannya sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2, sama dengan poin 2. Begitu. Jadi intinya clear. Apa yang ada dalam surat itu sebagai alasan kenapa kita berkeberatan itu masuk di dalam berita acara klarifikasi. Jadi dipindahkan. Artinya klarifikasi terjadi. Gitu ya. Secara hukum panggilan kita ikuti, undangan dipenuhi, kemudian kita melakukan penjawaban lah atas pertanyaan-pertanyaan, tapi dengan jawaban yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang warga negara yang baik dan taat hukum, bahwa kami diberikan undangan klarifikasi dan kami datang. Nah, oleh karena itu tadinya saya masuk ke Kamnek 4 itu ya, unit 4 itu adalah untuk menyerahkan sebuah surat di mana kami ingin mengatakan kepada penyelidik bahwa kami berkeberatan untuk menjawab pertanyaan, tentu dengan beberapa hal, bahwa kami merasa tidak mengenal orang-orang yang melaporkan tersebut, bahwa orang-orang yang melaporkan tersebut tidak punya legal standing. Setelah itu juga apa yang dilaporkan itu tidak lagi menjadi suatu hal yang relevan karena perkara Pak Jokowi ini sudah menjadi lex spesialis tadi, yaitu pasal 310 dan 311 ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja kami berkeberatan karena memang tidak ada keuntungan dan ininya ya, apa manfaatnya bagi kami untuk menjawab orang-orang tersebut begitu. Di samping yang keempat, kami sedang fokus untuk menyiapkan gelar perkara khusus yang insya Allah akan merubah sejarah daripada perkara tersebut ya. Nah, justru seharusnya pihak aparat harus ya merasakan ada suatu gelombang baru di sini. Kalau tadinya itu dilakukan penghentian secara tiba-tiba saja dan kami tidak diberikan alasan mengapa dihentikan ya, hanya dengan mengatakan bahwa ini adalah ijazahnya identik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, maka kali ini ada banyak sekali perubahan berupa bukti-bukti baru yang selayaknya tanpa kami minta, petugas atau aparat harusnya sudah mulai